Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurul Aini SPD CGP angkatan 11 SDN Cemerlang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam koneksi antar materi ini akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama yaitu peristiwa. Di sini, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing dan guru berperan sebagai penuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Yang kedua yaitu ketika saya mulai memahami bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpusat pada murid dan kita sebagai guru berperan sebagai penuntun atau fasilitator tumbuhnya murid tersebut. Dan yang ketiga bahwa mendidik bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan penumbuhan budi pekerti atau karakter murid. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah yang pertama, ketika saya mulai mengetahui bagaimana sebagai guru penggerak bahwa kita itu bukan hanya bertugas mendidik murid saja, namun harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak sehingga kita dapat melahirkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ketika saya mulai menyadari bahwa peran seorang guru penggerak bukan hanya di kelas saja, namun harus dapat berkolaborasi dan menggerakkan berbagai pihak yang dapat mensukseskan pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, bahwa kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mengimplementasikan peran kita sebagai guru penggerak dengan optimal. Yang kedua yaitu dalam mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih dalam masyarakat, maka sebagai seorang guru kita harus memiliki nilai berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, serta inovatif. Yang selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bunga yang diguyur hujan setelah musim kemarau, di mana di sana saya merasa senang dan merasa segar karena mendapat pencerahan bagaimana caranya menuntun murid saya berdasarkan kodrat mereka. Yang kedua yaitu saya merasa lebih percaya diri dalam mendidik murid karena keberhasilan mendidik tidak hanya diukur dari ketuntasan belajar atau kognitif saja, melainkan dari berbagai aspek. Yang selanjutnya yaitu saya juga merasa lebih bersemangat untuk belajar lebih giat lagi dalam menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu sebelum momen tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal mendidik ketika muridnya mendapat nilai yang rendah pada mata pelajaran yang kita ampu. Yang selanjutnya yang kedua yaitu setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka, minat belajar mereka, maupun bakat dari setiap mereka masing-masing. Nah, sekarang saya mulai berpikir bahwa setiap murid itu lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Maka mendidik itu bukan hanya sekadar mentransfer ilmu, namun lebih dari itu, yaitu menuntun murid untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Dan setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar serta karakteristik yang berbeda-beda. Maka, sebagai seorang guru, kita harus menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, rencana atau penerapan saya ke depannya, pengembangan diri yang sederhana, yang konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak yaitu yang pertama, melakukan berbagai inovasi pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjeknya dan secara berkelanjutan melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah saya laksanakan.
Yang kedua yaitu melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang terakhir yaitu melakukan pengimbasan dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat terkait inovasi pembelajaran. Sekian koneksi antar materi modul 1.2 dengan model 4P yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.